Senja merangkak pelan di kampung Mekarjaya, mewarnai langit dengan jingga keunguan yang menipu. Pohon-pohon randu tua di pinggir desa menari-nari dalam hembusan angin, seolah berbisik rahasia. Saya, Rendra, seorang penulis yang mencari inspirasi, baru saja tiba di desa terpencil ini. Kabarnya, Mekarjaya menyimpan segudang kisah mistis yang belum terjamah pena. Namun, saya tidak menyangka kisah yang saya temukan akan jauh lebih mengerikan dari sekadar legenda urban. Malam pertama, saya menginap di rumah Pak Suryo, kepala desa yang ramah namun menyimpan sorot mata lelah. Aroma dupa melati dan kopi tubruk mengepul di udara, mencoba mengusir hawa dingin yang mulai menusuk. Pak Suryo bercerita tentang desa yang dulunya makmur, namun kini dihantui kemalangan beruntun. Panen gagal, ternak mati mendadak, dan yang paling mengerikan, beberapa warga menghilang tanpa jejak. Sejak kematian Mbah Roso, semuanya berubah. Nak Rendra, bisiknya, suaranya tercekat. Mbah Roso adalah sesepuh desa yang dikenal memiliki ilmu pengobatan, namun juga tersiar kabar ia menguasai ilmu hitam. Malam itu, saya terbangun oleh bisikan-bisikan halus yang mengalun dari luar jendela. Bukan bisikan manusia, melainkan seperti suara dedaunan kering yang bergesekan, namun syarat makna. Saya bangkit, mengintip melalui celah jendela. Di bawah cahaya rembulan yang redup, bayangan hitam panjang menari-nari di antara pohon randu. Bentuknya tidak jelas, namun terasa begitu mengancam. Jantung saya berdegup kencang. Ini bukan sekadar mitos, ini nyata. Rasa penasaran saya bercampur ketakutan, namun tak bisa dipungkiri, ada dorongan kuat untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di kampung Mekarjaya. Saya tahu, ini baru permulaan. Keesokan harinya, saya mencoba menggali informasi lebih dalam. Warga desa tampak enggan membicarakan insiden-insiden yang terjadi, seolah ada ketakutan yang mencekik. Hanya seorang pemuda bernama Bimo, cucu Mbah Roso, yang berani membuka suara. Bimo adalah satu-satunya anggota keluarga Mbah Roso yang tersisa di desa itu. Ia memiliki mata yang tajam dan sorot kepedihan yang dalam. Sejak kakek meninggal, semua kekacauan ini dimulai, kata Bimo, saat kami duduk di tepi sungai yang airnya keruh. Banyak yang bilang kakek itu praktisi ilmu hitam. Tapi, saya tahu kakek tidak akan pernah mencelakai orang. Bimo menunjukkan sebuah kalung liontin perak yang selalu dikenakan Mbah Roso. Di dalamnya terdapat ukiran simbol kuno yang tidak saya kenali. Ini bukan jimat, lanjut Bimo, ini pengingat. Pengingat bahwa ada hal-hal yang lebih besar dari apa yang kita lihat. Saya bertanya tentang warga yang hilang. Bimo menjelaskan bahwa mereka semua menghilang setelah mengunjungi hutan larangan, sebuah area di balik bukit yang konon angker. Warga percaya bahwa roh-roh jahat bersemayam di sana. Saya memutuskan untuk menyelidiki hutan larangan. Bimo awalnya melarang, namun melihat tekad saya, ia akhirnya setuju untuk menemani. Memasuki hutan larangan, udara terasa lebih berat, dipenuhi bau tanah basah dan lumut. Pohon-pohon menjulang tinggi, menutupi sinar matahari, menciptakan lorong-lorong gelap yang menyesakkan. Kami menemukan beberapa petunjuk, sehelai kain yang sobek, jejak kaki yang samar, dan yang paling mencurigakan, sebuah sesaji kuno yang diletakkan di bawah pohon beringin raksasa. Sesaji itu berisi bunga setaman, kemenyan, dan sehelai rambut. Rambut itu terasa familiar, seperti rambut Pak Suryo. Jantung saya berpacu. Apakah Pak Suryo terlibat, atau ia juga korban? Misteri semakin dalam, dan bayangan ilmu hitam mulai menampakkan wujudnya. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Malam harinya, saya dan Bimo kembali ke rumah Mbah Roso yang terbengkalai. Rumah itu berbau apek dan lembab, namun Bimo bersikeras bahwa kami harus mencari sesuatu di sana. Kakek menyembunyikan sesuatu, bisiknya. Sesuatu yang bisa menjelaskan semuanya. Setelah mencari-cari di antara tumpukan barang usang, kami menemukan sebuah kotak kayu tua di bawah lantai yang lapuk. Di dalamnya, tergeletak sebuah asteris kitab kuno bersampul kulit hitam asteris yang tebal, dengan ukiran simbol-simbol aneh di sampulnya. Aroma kematian dan tanah basah menyeruak dari kitab itu. Bimo mengenali beberapa simbol, yang menurutnya adalah aksara Jawa kuno yang jarang digunakan. Dengan hati-hati, kami mulai membaca isinya. Kitab itu berisi mantra-mantra pengorbanan, ritual pemanggilan arwah, dan petunjuk untuk mendapatkan kekuatan supranatural. Ada bagian yang menjelaskan tentang tumbal sukma,
Sebuah ritual yang mengharuskan pengorbanan nyawa untuk menukar dengan kekayaan atau kekuasaan. Tertulis pula bahwa ritual ini membutuhkan darah dari keturunan bangsawan, atau setidaknya seseorang yang memiliki garis keturunan yang kuat. Di tengah-tengah kitab, terselip sebuah surat lusuh tanpa tanggal. Surat itu ditulis dengan tulisan tangan Mbah Roso, ditujukan kepada seseorang yang tidak disebutkan namanya. Isinya memohon penghentian ritual dan mengungkapkan penyesalan mendalam atas kesepakatan yang telah dibuat. Mbah Roso menulis bahwa tumbal yang diminta semakin banyak, dan ia tidak sanggup lagi. Di bagian akhir surat, Mbah Roso menyebutkan sebuah nama, sang pemilik cahaya. Siapa sang pemilik cahaya ini? Dan kesepakatan apa yang telah dibuat Mbah Roso? Apakah ia terlibat dalam ilmu hitam ini? Dan jika ya, mengapa ia menyesal? Pertanyaan-pertanyaan itu semakin membelit pikiran saya, dan saya tahu, kami baru saja membuka kotak Pandora yang berisi rahasia kelam Kampung Mekarjaya. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Saya membawa penemuan kami, kitab kuno dan surat Mbah Roso, ke hadapan Pak Suryo. Wajahnya yang semula tenang kini memucat pasi. Tangannya gemetar saat ia memegang kitab itu. Saya menuntut penjelasan. Awalnya, Pak Suryo menolak berbicara, namun setelah didesak dan melihat bukti-bukti yang tak terbantahkan, akhirnya ia pun mengaku. Dengan suara bergetar, ia menceritakan kisah yang mengerikan. Beberapa tahun lalu, Kampung Mekarjaya dilanda kemiskinan parah. Pak Suryo, sebagai kepala desa, merasa putus asa. Ia mendengar desas-desus tentang Mbah Roso yang konon memiliki jalur pintas untuk kemakmuran. Dalam keputusasaannya, ia mendatangi Mbah Roso dan meminta bantuannya. Mbah Roso, yang pada mulanya menolak, akhirnya luluh setelah Pak Suryo terus memohon. Ia mengakui bahwa ia memang memiliki pengetahuan tentang ilmu hitam warisan leluhur, namun ia tidak pernah berniat menggunakannya untuk kejahatan. Namun, melihat penderitaan warga, ia melakukan kesalahan fatal. Ia setuju untuk melakukan ritual tumbal sukma, dengan syarat tumbal yang diminta hanyalah dari hewan ternak. Tetapi kemudian, kata Pak Suryo, air matanya berlinang, perjanjian itu berubah. Kekuatan yang kami panggil, ia meminta lebih. Bukan lagi ternak, tapi nyawa manusia. Dan Mbah Roso, ia tidak sanggup lagi. Warga yang hilang adalah korban dari perjanjian itu. Mbah Roso, dalam penyesalannya, mencoba menghentikan ritual, namun ia terlalu lemah. Ia meninggal tak lama setelah mencoba melepaskan diri dari ikatan tersebut. Dan kini, kekuatan gelap itu bergentayangan, menuntut tumbal-tumbal berikutnya. Pak Suryo adalah salah satu yang terikat perjanjian, dan ia tahu, gilirannya akan tiba. Siapa sang pemilik cahaya yang disebut Mbah Roso? Tanya saya. Pak Suryo menunduk. Itu adalah sebutan untuk orang yang menguasai ilmu itu sepenuhnya. Orang yang bisa mengendalikan perjanjian. Saya terdiam. Jadi, Mbah Roso bukanlah dalangnya. Ada entitas lain yang jauh lebih kuat dan berbahaya yang berada di balik semua kekacauan ini. Pertanyaannya, siapa sang pemilik cahaya yang sebenarnya? Malam itu, bulan purnama bersinar terang, menerangi Kampung Mekarjaya dengan cahaya pucatnya. Namun, bukannya membawa ketenangan, cahaya itu justru terasa mencekam. Pak Suryo tampak sangat gelisah. Ia mondar-mandir di ruang tamu, sesekali melirik ke arah luar jendela. Tiba-tiba, suara jeritan pecah dari kejauhan. Jeritan itu disusul dengan lolongan anjing yang menyayat hati. Pak Suryo terlonjak. Ini dia, bisiknya, wajahnya pucat pasi. Ia datang untuk menagih janji. Saya dan Bimo segera bergegas keluar, mengikuti arah suara. Warga desa sudah berkumpul di jalan, saling berbisik ketakutan. Mereka menunjuk ke arah rumah Pak Dullah, seorang petani tua yang tinggal di pinggir desa. Dari sana, terdengar suara gaduh dan teriakan minta tolong. Ketika kami tiba di rumah Pak Dullah, pemandangan mengerikan menyambut kami. Pintu rumah terbuka lebar, dan di dalamnya, Pak Dullah tergeletak tak bernyawa di lantai. Matanya terbelalak, dan di lehernya terdapat bekas cekikan yang jelas. Darah menetes dari hidungnya, seluruh tubuhnya dingin dan kaku. Namun, yang lebih mengejutkan adalah apa yang kami temukan di samping tubuh Pak Dullah. Sebuah boneka jerami kecil, terikat tali, dengan darah segar menetes dari bagian jantungnya. Di dahi boneka itu, terdapat simbol kuno yang sama persis dengan yang terukir di kitab terlarang dan kalung Mbah Roso.
Itu adalah simbol tumbal. Kepanikan melanda warga. Mereka yakin ini adalah ulah iblis. Pak Suryo terhuyung, seolah seluruh tenaganya terkuras. Ini peringatan, bisiknya. Peringatan bahwa ia akan mengambil tumbal berikutnya. Malam itu, teror mencekik kampung Mekarjaya. Suara bisikan-bisikan halus kembali terdengar. Kali ini lebih jelas dan lebih menyeramkan, seolah mengejek kami. Bayangan hitam di antara pohon randu tampak lebih nyata, menari-nari dalam cahaya bulan. Saya tahu, kami harus segera menemukan siapa sang pemilik cahaya ini sebelum lebih banyak nyawa melayang. Setelah kejadian mengerikan itu, saya dan Bimo kembali ke rumah Mbah Roso. Saya merasa ada sesuatu yang terlewat. Mbah Roso adalah seorang yang bijak, tidak mungkin ia hanya pasrah begitu saja. Pasti ada petunjuk lain yang ia tinggalkan. Kami kembali memeriksa setiap sudut rumah. Saya memandangi kalung Mbah Roso yang dikenakan Bimo. Simbol kuno di liontin itu terus menghantui pikiran saya. Tiba-tiba, saya teringat sesuatu. Bimo pernah berkata bahwa kalung itu adalah pengingat. Saya meminta Bimo melepas kalungnya. Saya membaliknya, dan di bagian belakang liontin, saya menemukan ukiran yang sangat kecil dan hampir tidak terlihat. Ukiran itu membentuk sebuah koordinat. Ini mungkin petunjuk lokasi, kata saya bersemangat. Bimo segera memeriksa peta tua desa yang tergantung di dinding. Ia menemukan lokasi yang sesuai dengan koordinat tersebut. Lokasinya adalah sebuah goa tersembunyi di balik air terjun kembar, jauh di dalam hutan larangan. Sebuah tempat yang tidak pernah dikunjungi warga karena dianggap sangat angker. Dengan tekad bulat, kami memutuskan untuk pergi ke sana. Pak Suryo, meskipun ketakutan, ikut bersama kami. Ia merasa ini adalah satu-satunya kesempatan untuk menghentikan kutukan yang menghantui desanya. Perjalanan menuju goa sangat sulit. Kami harus menembus semak belukar yang lebat dan tebing yang licin. Semakin dekat ke goa, hawa dingin semakin menusuk, dan aura mistis semakin kuat. Udara dipenuhi bau kemenyan dan darah kering. Akhirnya, kami tiba di mulut goa. Di depannya, terdapat ukiran-ukiran simbol kuno yang sama persis dengan yang ada di kitab terlarang. Di balik itu semua, terdapat sebuah altar batu yang dipenuhi sisa-sisa sesaji dan noda darah. Di tengah altar, tergeletak sebuah buku catatan usang. Itu adalah buku harian Mbah Roso. Kami membuka buku itu. Tulisan tangannya bergetar, namun jelas terbaca. Ia menulis tentang penyesalannya, upayanya untuk menghentikan kekuatan gelap, dan nama asli sang pemilik cahaya. Nama itu membuat kami terhenyak. Bukan Mbah Roso, bukan Pak Suryo, tapi seseorang yang selama ini luput dari kecurigaan kami. Seseorang yang sangat dekat dengan kami. Identitas sang pemilik cahaya yang terungkap di buku harian Mbah Roso adalah ** Budarmi, istri Pak Suryo ***. Kami semua terkejut. Budarmi, wanita parubaya yang selalu ramah dan lemah lembut, yang selalu menyiapkan teh hangat dan makanan lezat untuk kami, adalah dalang di balik semua ini. Mbah Roso menulis bahwa Budarmi adalah keturunan terakhir dari garis panjang praktisi ilmu hitam yang lebih purba daripada dirinya. Ia adalah pewaris sejati ilmu, Tumbal Sukma, yang selama ini berusaha dilenyapkan oleh leluhurnya. Budarmi, yang awalnya hanya ingin membantu suaminya, Pak Suryo, keluar dari kemiskinan, justru tergoda oleh kekuatan yang ditawarkan. Ia yang memanipulasi Pak Suryo agar meminta bantuan Mbah Roso, dan ia pula lah yang mengubah perjanjian tumbal dari hewan menjadi manusia. Ia haus kekuasaan, dan ia percaya bahwa dengan lebih banyak tumbal, ia bisa mengendalikan seluruh desa. Mbah Roso sempat mencoba menghentikannya, namun Budarmi terlalu kuat. Ia menggunakan ilmu hitamnya untuk melemahkan Mbah Roso, hingga akhirnya Mbah Roso meninggal dalam penyesalan dan keputusasaan. Bahkan kematian Padula adalah ulahnya, sebagai peringatan dan bentuk ancaman terhadap Pak Suryo yang mulai mencurigai dan melawan. Kami bergegas kembali ke rumah Pak Suryo. Budarmi sedang duduk di teras, wajahnya tenang. Namun, saat tatapan matanya bertemu dengan kami, sorot matanya berubah, dingin dan penuh perhitungan. Ia tersenyum, senyuman yang mengerikan. Sudah tahu, rupanya, suaranya rendah, namun mengancam. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Desa ini akan menjadi milikku. Pergulatan terjadi. Budarmi mengeluarkan sebuah keris kecil berukiran aneh, yang memancarkan aura hitam.
Ia menyerang kami dengan kekuatan tak terduga. Namun, Pak Suryo, yang selama ini diliputi ketakutan, kini mengumpulkan keberaniannya. Dengan bantuan Bimo yang menyerahkan kalung Mbah Roso, Pak Suryo berhasil merobohkan Bu Darmi. Kalung Mbah Roso ternyata adalah penangkal. Bukan jimat pengundang, melainkan jimat penolak. Mbah Roso sengaja mengukir koordinat di baliknya untuk memastikan pewarisnya atau seseorang yang tepat bisa menemukannya. Dalam keadaan terdesak, Bu Darmi mencoba memanggil arwah-arwah tumbalnya. Namun, karena ia terluka parah, mantra-mantranya menjadi kacau. Arwah-arwah itu, yang selama ini terikat padanya, kini berbalik melawan. Mereka menerkam Bu Darmi, menyeretnya ke dalam kegelapan yang pekat. Jeritan terakhir Bu Darmi, sebelum tubuhnya lenyap, adalah suara yang tak akan pernah kami lupakan. Setelah itu, teror di kampung Mekar Jaya perlahan mereda. Bisikan-bisikan menghilang, bayangan-bayangan lenyap. Warga desa akhirnya mengetahui kebenaran, dan meskipun terkejut, mereka bersyukur atas kebebasan yang mereka dapatkan. Saya menyelesaikan novel saya, Tumbal Ilmu Hitam, dengan harapan kisah ini menjadi peringatan. Ilmu hitam memang menjanjikan kekuatan, namun harga yang harus dibayar selalu terlalu mahal. Kampung Mekar Jaya memang kembali tenang. Namun bekas luka dari tumbal-tumbal yang diambil akan selalu menjadi pengingat pahit tentang kegelapan yang pernah menghantui mereka.